Bayangkan kamu berada di tengah Laut Atlantik, angin dingin menusuk, gelombang menghantam kapal, dan di kejauhan hanya terlihat gelap tanpa ujung. Dan secara mendadak, boom, satu kapal di depanmu meledak hebat. Api membumbung tinggi. Suara jeritan terdengar di mana-mana, dan musuh bahkan nggak tahu dari mana serangan itu datang. Inilah teror yang dirasakan kapal sekutu di awal Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jerman tahu satu hal penting. Mereka tidak bisa menandingi kekuatan armada laut Inggris secara langsung. Angkatan laut Inggris terlalu kuat, tapi Jerman punya strategi lain. Lebih sunyi, lebih licik, dan jauh lebih mematikan. Mereka mengandalkan U-boat, kapal selam yang bisa menghilang di bawah laut selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Di bawah komando Karl Donitz, muncul ide revolusioner. Bukan satu kapal selam, tapi sekelompok pemburu, disebut sebagai Wolfpack atau kawanan serigala. Cara kerjanya sederhana, tapi brutal. Satu U-boat akan berpatroli di lautan luas, mencari konvoi kapal sekutu yang membawa logistik penting. Begitu menemukan target mereka, tidak langsung menyerang. Mereka mengintai, mengikuti dari kejauhan. Lalu, mereka mengirim sinyal ke markas, dan dalam waktu singkat, U-boat lain mulai berdatangan dari berbagai arah. Perlahan, tanpa terdeteksi, mereka mengepung konvoi seperti serigala mengelilingi mangsanya, menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu adalah malam hari, saat gelap menyelimuti laut, saat kapal pengawal kehilangan visibilitas, saat kru mulai lelah dan lengah. Serangan pun dimulai. Torpedo ditembakkan dari berbagai arah, tanpa peringatan, tanpa ampun, dan dalam beberapa menit saja, laut berubah menjadi lautan api. Strategi ini bukan hanya menakutkan, tapi juga sangat efektif. Antara tahun 1940 hingga 1942, Wolfpack menjadi mimpi buruk nyata bagi sekutu. Ratusan kapal dagang tenggelam, setiap kapal yang hancur bukan sekadar kerugian biasa, tapi pukulan besar bagi kelangsungan perang. Karena Inggris sangat bergantung pada suplai dari luar negeri. Makanan, minyak, senjata, tanpa itu semua, mereka tidak bisa bertahan. Dan U-boat Jerman tahu itu. Mereka tidak menargetkan kapal perang besar. Mereka menghancurkan urat nadi kehidupan Inggris. Bahkan, Winston Churchill pernah mengatakan bahwa ancaman terbesar bukan dari darat atau udara, tapi dari bawah laut. Konvoi yang seharusnya menjadi sistem perlindungan, justru berubah menjadi sasaran empuk. Bagi Wolfpack, itu seperti buffet besar di tengah laut. Lebih parah lagi, U-boat tidak selalu menyerang dari bawah. Di malam hari, mereka sering muncul ke permukaan. Karena saat di permukaan, mereka bisa bergerak lebih cepat dan lebih sulit dideteksi. Artinya, sekutu menghadapi musuh yang bisa menyerang dari bawah dan dari atas permukaan dalam gelap. Tanpa peringatan, serangan bisa datang kapan saja, di mana saja, dan efeknya sangat menghancurkan. Ada malam di mana beberapa kapal tenggelam hanya dalam satu serangan. Kru yang selamat harus bertahan di air dingin Atlantik menunggu pertolongan yang seringkali tidak pernah datang. Itulah mengapa strategi ini dianggap sebagai salah satu taktik paling efektif dalam sejarah perang laut. Tapi, tidak ada strategi yang sempurna. Seiring waktu, sekutu mulai beradaptasi. Mereka belajar dari setiap serangan. Mereka mulai mengembangkan teknologi baru. Radar untuk mendeteksi kapal di permukaan. Sonar untuk menemukan musuh di bawah laut. Dan, yang paling penting, mereka berhasil memecahkan kode rahasia Jerman melalui mesin Enigma Machine. Dengan ini, sekutu bisa membaca komunikasi. U-boat mereka tahu di mana posisi mereka. Mereka tahu kapan serangan akan terjadi. Dan mereka mulai membalikan keadaan. Konvoi kini dilindungi lebih ketat. Kapal pengawal ditambah pesawat patroli mulai mengawasi dari udara, bahkan di tengah lautan. U-boat yang dulu berburu dalam kegelapan, sekarang justru terdeteksi, diburu, dihancurkan satu persatu. Kerugian Jerman meningkat drastis. Banyak U-boat yang tidak pernah kembali, dan perlahan teror Wolfpack mulai memudar. Yang dulu menjadi pemburu paling ditakuti di Atlantik, kini berubah menjadi target. Akhirnya, strategi yang pernah hampir melumpuhkan Inggris gagal mempertahankan dominasinya. Strategi Wolfpack membuktikan satu hal penting, bahwa dalam perang kecerdikan dan taktik bisa mengalahkan kekuatan besar, bahwa setiap strategi, sekuat apapun itu, akan selalu punya titik lemah. Dan ketika titik itu ditemukan, segalanya bisa berubah. Dari penguasa lautan menjadi sejarah. Bagaimana menurutmu?